sekarang kita berbicara prinsip. Prinsip ini adalah salah satu hal yang harus seorang coach kuasai, prinsipnya. Kompetensi dalam hal prinsip, gitu kan? Ya, prinsip-prinsip ini harus dikuasai. Ya. Dalam coaching, prinsip-prinsip ini setidaknya muncul, ya, walaupun mungkin presentasinya beragam ya antara satu prinsip dengan prinsip yang lain, gitu ya. Yang pertama, prinsip kemitraan. Nah, kalau kita berbicara kemitraan ini, sudut pandangnya adalah sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seperti itu ya. Jadi posisinya sama antara kepala sekolah dan pengawas, antara coach dan coachee. Namanya kemitraan, ya sama, sejajar seperti itu. Hubungan kemitraan ini akan membangun rasa aman dan nyaman pengawas sekolah untuk dapat mengungkapkan refleksinya dengan bebas. Ingat, ini konteksnya saya dengan bapak-bapak pengawas, gitu ya, coaching. Maka saya akan membangun rasa aman dan nyaman kepada pengawas sekolah agar bapak-bapak pengawas nanti mengungkapkan refleksinya secara bebas. Ya. Jadi kalau konteksnya bapak pengawas dengan kepala sekolah, maka bangun rasa aman nyaman terhadap kepala sekolah agar kepala sekolah itu open, mengungkapkan segalanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, seperti itu ya. Nah, untuk bisa open, maka yang pertama bangun kemitraan yang baik, gitu kan. Ya. Kalau bahasa di pendekatan psikologi itu rapport building. Kita menyamakan frekuensi, menyamakan posisi, seperti itu, agar nanti bisa saling terbuka. Orang ngobrol kan seperti itu ya. Di awal ada basa-basi terlebih dahulu, baru kemudian intens ke yang lainnya, seperti itu. Itu kemitraan dibangun terlebih dahulu. Kemudian prinsip yang kedua, percakapan kreatif. Kata kuncinya kalau percakapan kreatif itu didahului dengan pertanyaan yang kreatif atau pertanyaan yang berbobot. Nah, itu kuncinya di prinsip nomor 2 ini. Agar terpenuhi prinsip percakapan kreatif, maka kuncinya adalah pertanyaan berbobot disampaikan. Percakapan refleksi ini dilakukan untuk membantu pengawas sekolah menggali, memetakan situasi sehingga dapat menghasilkan kesadaran dan pemikiran baru terhadap kemampuan dirinya. Ini kalau konteksnya saya kepada bapak-bapak pengawas ya. Nah, nanti kalau konteksnya bapak pengawas dengan ibu atau kepala sekolah, maka bapak pengawas harus bisa menyampaikan atau menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot atau kreatif, gitu tadi ya, pertanyaan berbobot, gitu ya. Nah, dari pertanyaan berbobot nanti akan menghasilkan hal yang yang tergali semua potensi kepala sekolah, seperti itu. Kalau dalam hal ini sebenarnya di percakapan kreatif itu tujuannya menghadirkan kesadaran diri si coachee, menghadirkan kesadaran diri si kepala sekolah. Ya. Bagaimana bisa ibu bapak-bapak semua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu endingnya nanti akan bisa menyadarkan kepala sekolah ya, terkait apa yang harus dilakukan. Ya. Tahapan-tahapannya seperti apa secara detail, itu kan timbul dari kesadaran diri dulu terbangun, baru bisa melakukan. Nah, poin pentingnya dalam coaching ini adalah bapak-bapak
coach itu bisa menghadirkan kesadaran diri kepala sekolah. Kepala sekolah bisa sadar diri, oh saya salah, oh saya kurang seperti ini. Itu yang penting itu didapatkan dulu, menyadarkan diri. Baru nanti next selanjutnya kepala sekolah akan melakukan dengan kesadaran diri. Apapun, walaupun itu berat, walaupun itu banyak tantangannya, kalau di awal kepala sekolah itu sudah sadar diri bahwa dia harus bangkit, harus benar, harus mencapai goal itu, maka ini lebih mudah nanti prosesnya. Ya. Nah, ini tadi percakapan kreatif ya. Jadi memetakan situasi sehingga dapat menghasilkan kesadaran. Poin pentingnya itu. Memetakan situasi sehingga coach kita sadar. Dan itu next selanjutnya yaitu pemikiran baru terhadap kemampuan dirinya. Bapak semua mulai menggali ke rencana tindak lanjut tadi, gitu ya, berdasarkan apa yang ia punyai, aset yang ia punyai, gitu, SDM yang ia punyai. Gitu. Harapannya dari pertanyaan-pertanyaan itu timbul pemikiran baru dari si coach, gitu ya, yang sebelumnya itu tidak diira-ira, tidak mengira bahwa oh ini pemikiran baru yang ternyata dapat menumbuhkan kemampuan seperti itu. Nah, itulah itu harus pintar cara mengungkapkan pertanyaannya. Maka di sini percakapan kreatif kuncinya adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, untuk bisa melakukan pertanyaan berbobot kuncinya adalah mendengarkan dengan aktif. Yang tadi saya sampaikan adalah 80% coach itu lebih banyak mendengar. Mendengar dengan baik ya, artinya mendengar baik itu mendengar, kemudian dicerna, dianalisis, ya, dicatat. Ya, catatannya walaupun ini ya, kadang mencatat, tapi kadang harus lebih intens mendengarkan. Catatan itu hanya catatan key, kunci gitu ya, hal-hal penting yang nanti akan dikonfirmasi gitu. Ini catatan penting. Key-nya, kunci-kuncinya saja seperti itu. Bukan catatan yang panjang itu jelas tidak mungkin bisa. Karena apa? Dua kompetensi langsung berjalan. Ya, kompetensi mendengar dan kompetensi mencatat. Itu sulit sekali. Maka catatan dalam ini adalah catatan key, kunci-kunci saja. Satu kata, dua kata. Nanti kalau menemukan kata kunci lagi, tulis lagi. Satu kata, dua kata. Baru nanti selesai coach berbicara, giliran yang coach berbicara, ya, berbicaranya adalah berdasarkan kata kunci yang tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi gitu. Jadi pembicaraan itu akan selalu berhubungan gitu ya. Berhubungan itu kan percakapan kan saling berhubungan ya. Ada umpan balik ya. Tadi yang disampaikan ini, oh berarti saya harus menggali yang ini, kata kunci yang ini. Karena dirasa kata kunci itu adalah yang kurang. Nah, prinsip kata kunci Bapak-Bapak sekalian ya, ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu kondisi di mana si kunci itu ada kondisi negatif. Dia punya kendala apa, punya permasalahan apa. Kunci yang kedua adalah kunci hal yang positif, ditulis juga. Kan nanti bagaimana sepandai apa coach itu akan meramu gitu ya. Dia saling melengkapi nantinya di tindak lanjut. Seperti itu. Nah, itu di percakapan kreatif. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, di akhir coaching itu kan harapannya ada rencana tindak lanjut. Apa-apa yang harus dilakukan oleh coach ala sekolah. Akan melakukan A, B, C, D sampai goalnya tercapai. Kan? Nah, untuk dapat kepala sekolah itu melakukan hal A, B, C, D, itu butuh potensi
yang terpendam, dikeluarkan gitu ya. Kita yakin ya semua manusia itu punya potensi. Tapi Pak Tri, untuk kata kunci yang kedua tadi apa Pak? Kata kunci yang kedua, yang ini ya Pak ya, yang masih percakapan tadi ya Pak ya. Ya. Jadi kata kunci yang kedua itu hal-hal yang positif. Semisal yang contoh, pertama negatif, yang kedua positif. Okay. Semisal contoh, kepala sekolah ini punya kenalan pejabat di dinas. Ini kan aset-aset penting ini ya, yang nantinya bisa kita manfaatkan, bisa kepala sekolah manfaatkan ketika nanti melakukan rencana tindak lanjut gitu. Ada hambatan, rintangan yang di situ butuh kebijakan, itu bisa dilibatkan seperti itu. Itulah contoh-contohnya. Nah, kemudian kalau yang negatif itu nanti digali. Ya. Negatifnya itu apa? Kemudian siapa yang bisa membantu agar kondisi negatif itu bisa normal atau lebih baik positif gitu. Siapa yang dapat membantu itu digali gitu. Itu kan suatu proses penggaliannya supaya hal yang negatif itu tidak terjadi. Nah, ini kan butuh Bapak konfirmasi ya. Konfirmasi itu sekaligus menggali ya. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Ini konteksnya negatif ya. Kenapa kok banyak gurunya bisa izin beberapa kali? Apa penyebabnya? Bagaimana upaya Bapak supaya guru ini bisa sergap, tidak izin-izin lagi? Siapa yang dapat membantu Bapak kepala sekolah untuk mengatasi hal ini? Apa yang bisa dilakukan? Itu semuanya digali Bapak semua. Ya, yang ketiga tadi memaksimalkan potensi. Jadi ketika kepala sekolah melakukan rencana tidak lanjut, maka butuh potensi-potensi kepala sekolah yang keluar. Gitu ya. Jadi tidak lagi kepala sekolah itu berada di zona nyaman. Seperti ini ada cukup lah gitu. Saya nggak usah melakukan banyak hal. Effort saya tidak nanti terkuras usaha saya. Nah, itu memang harus dikeluarkan gitu ya, nggak boleh kepala sekolah itu dalam zona nyaman gitu. Nah, pentingnya bapak-bapak pengawas sebagai coach menggali upaya lebih apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu memaksimalkan potensi dalam hal ini ya. Rencana tindak lanjut tadi sudah. Jadi potensi, baru kemudian nanti muncul rencana tindak lanjut. Saya potensinya ini, berarti apa? Dengan potensi itu apa yang bisa dilakukan? Itu setelah kesadarannya muncul. Jadi kalau yang penting itu sebenarnya kesadaran. Kalau itu sudah muncul itu sudah gampang, Bapak-bapak semuanya ya. Dalam memunculkan potensi, memotivasi itu lebih mudah karena posisinya si kepala sekolah sudah sadar kesalahannya, sudah sadar bahwa yang dilakukan salah, sudah sadar bahwa dia harus berkembang, sudah sadar dia harus berganti kurikulum. Nah, kalau sudah sadar, seseorang kalau sudah sadar untuk diarahkan itu lebih mudah. Baru sadar sudah didapat, baru memaksimalkan potensinya. Apa yang dia punyai, siapa yang dapat membantu, SDM apa di sekolah itu. Itu prinsip yang seharusnya muncul ya di setiap bapak semua melakukan coaching. Oke. Sekarang pola pikir coaching. Nah, ini konteksnya saya kepada bapak-bapak pengawas ya. Nanti bisa diterjemahkan kepada bapak pengawas ke kepala sekolah. Kalau konteks saya ke pengawas adalah refleksi ini, fokusnya adalah pengembangan diri pengawas sekolah. Setelah direfleksi harusnya kompetensi pengawas dalam hal coaching bertambah seperti itu ya.
nanti saya tidak akan membahas coaching Bapak dan Ibu kepada kepala sekolah dalam hal apa gitu topiknya. Tidak. Lebih ke strategi, ya, cara, metode coaching Bapak-bapak semuanya. Jadi kita lebih akan melihat pengembangan kompetensi Bapak-bapak pengawas dalam hal coaching. Ya, bukan konteks tema topik pembicaraan dalam hal coaching Bapak pengawas dengan kepala sekolah. Kemudian kami juga bersikap terbuka kepada pemikiran-pemikiran pengawas sekolah. Begitu juga nanti Bapak-bapak semua ya terhadap kepala sekolah juga jangan membatasi, terbuka saja. Tentang baik, benar, buruk, salah, itu relatif gitu ya. Kemudian yang ketiga, pola pikirnya adalah, nah, pola pikir ini kan sebenarnya ini dipaksa kita harus berubah ya, mindset kita harus digeser, di shifting, digeser dalam coaching itu ya tadi ya, lebih ke pengembangan. Kalau bapak-bapak pengawas ada ke kepala sekolah, pengembangan kepala sekolah. Kemudian bersifat terbuka dengan kepala sekolahnya. Kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak terhadap apa yang membuat pengawas sekolah, dalam ini saya, atau nanti kepala sekolah, Bapak Ibu, Bapak pengawas semua, memiliki pemikiran, pendapat, perasaan tertentu. Ini menggali. Nah, agar dapat bertanya, maka kan harus dimunculkan rasa ingin tahu ya. Nah, rasa ingin tahu itu tadi bisa panjenengan dapatkan kata kunci tadi ya, ketika kok itu ada hal-hal yang terdengar negatif itu ditanyakan. Nah, itu bisa merangsang rasa ingin tahu seperti itu. Nah, itu jadi harus dirangsang rasa ingin tahu bapak-bapak semua tinggi gitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki kesadaran diri yang kuat agar dapat menangkap adanya perubahan-perubahan emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik di dalam diri maupun di luar ya, di luar pengawas. Sadar diri itu jadi selain kita ngobrol coaching, kita perhatikan gestur atau perubahan mimik wajah, karena itu sangat ini ya, berkaitan dengan pola pikirnya gitu, pola pikir coaching gitu ya. Mungkin sudah ada respon-respon tertentu, kemudian statement-statement tertentu, itu bapak-bapak coach harus langsung ini ya, antenanya kuat gitu, sadar diri. Begini, berarti saya tidak seharusnya melanjutkan pertanyaan yang sensitif ini karena para sekolahnya sepertinya agak restrik, agak tertutup. Saya ke yang lain saja seperti itu. Itu tuh kesadaran diri dalam menangkap adanya perubahan emosi atau energi. Gitu ya. Kemudian ini sebenarnya nomor 4 ini bisa juga tadi yang saya sampaikan untuk menangkap kata-kata kunci. Menangkap kata kunci. Perubahan-perubahan statement yang sebelumnya kok wah positif yang disampaikan atau tiba-tiba kok negatif. Nah, ini kan ada perubahan apa ya, emosi dalam berbicara, energi yang timbul dari diri kepala sekolah itu jadi catatan. Oh, ini hal negatif seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga dapat membawa pengawas sekolah melihat ke masa depan. Adalah konteksnya bapak-bapak pengawas membawa kepala sekolah melihat ke masa depan. Peluang ini kan tadi ya, menggali potensi. Kemudian juga mengajak atau
mencoba mencari tahu kepala sekolah tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan, gitu ya. Sekali lagi ini bukan ramalan, karena Pak Menteri itu kan suka menggali hal-hal di masa depan, gitu ya. Beliau dulu mengembangkan Gojek itu kan lama sebelum kita terbayang ada Gojek, gitu ya. Tapi beliau sudah punya pemikiran jauh ke depan bahwa sekian tahun akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini melihat peluang di masa depan. Nah, kita ajak kepala sekolah kita itu juga melihat perkembangan di masa depan, gitu ya. Mampu melihat peluang-peluang perkembangan. Itu pola-pola pikir yang harus kita geser, gitu ya. Pola pikir kita tentang coaching, gitu. Khawatirnya masih nanti tercampur dengan mentoring. Jelas sangat beda mentoring. Kita itu coaching. Sifatnya hanya memberdayakan Oji dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan Pak Bakti maupun Pak Margono dari prinsip dan pola pikir coaching ini? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan tentang rubrik kompetensi coaching. Walaupun sebenarnya ada banyak ya rubrik kompetensi coaching yang lainnya, minimal paling tidak ini mewakili, gitu ya, yang bisa kita evaluasi diri kita menggunakan rubrik kompetensi coaching ini, gitu ya. Sebenarnya bisa dikembangkan lebih ya dari sekedar ini, gitu ya. Di panduan refleksi coaching itu kriterianya hanya ada 3 dalam kompetensi coaching, yaitu pertama mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan coach. Ini minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, di situ kemudian ada skala ya, skala 1 hingga skala 4. Oke. Sesuai dengan besaran nilai yang maksimal 4, itulah kompetensi yang optimal yang harus dimiliki oleh seorang coach. Bagaimana sih optimal dari mendengar aktif? Ya, mendengar tatkala bapak-bapak pengawas mendengar sebagai coach, ini harus bebas dari judgement. Tidak boleh kita menjudgement. Ya. Kalau perlu tulis saja. Artinya menulis ini dalam keadaan netral, gitu ya. Tidak boleh ada informasi-informasi yang mungkin sebelumnya bapak dengar tentang kepala sekolah tersebut itu ditinggalkan semua. Khawatirnya itu nanti akan mempengaruhi penilaian kita, gitu ya. Kita berbasis prasangka, kita berbasis informasi yang belum tentu benar, itu akan memojokkan kepala sekolah. Lebih baik kita netral saja. Kita berpositif thinking bahwa kepala sekolah ini kepala sekolah yang dikdaya, kepala sekolah yang mumpuni, seperti itu ya. Maka itu jauh lebih positif aura kita ya. Jadi tadi bebas dari judgment. Kondisi yang disampaikan adalah kondisi yang netral, gitu ya. Kita mendengar informasi dari kepala sekolah itu yang netral, tidak ada campuran persepsi dari informasi yang sebelumnya kita dapatkan, ya. Kita terima. Jadi bebas dari judgment, bebas dari asumsi, bebas dari asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Itu yang paling penting, itu menangkap
emosi koji. Seseorang ketika berbicara, Bapak-bapak sekalian ya, ketika ada hal yang negatif disampaikan, maka sebenarnya mereka itu ingin ya hal yang negatif itu dibantu gitu. Nah, maka tadi saya sampaikan hal-hal yang negatif itu kata kunci gitu ya. Nanti galilah hal-hal yang negatif itu. Mereka seneng kok nanti digali kok, karena akan membantu. Ini orang ini akan membantu saya ini gitu, ya. Dapat menangkap emosi koji gitu. Jadi bebas asumsi, bebas dari judgement, bebas dari asosiasi, kemudian dapat menangkap emosi, ya. perasaan yang sebenarnya yang koji saya inginkan itu apa toh, yang dirasakan saat ini apa toh, kesusahannya seperti itu. Nah, itu bisa tergambar atau bisa tercermin dari yang apa yang disampaikan dari hal-hal negatif tadi seperti itu. Nah, itu mendengar aktif, maka 80% bapak-bapak harus mendengar, 20%-nya baru bertanya gitu. Akan kompetensi mendengar ini cukup diperlukan seorang coach ya. 80, maka 80% itu harus present. Present itu hadir itu mendengarkan dengan sesama, bukan hanya mendengarkan sesama, menganalisis kemudian menyimpulkan, tetapi dalam kacamata netral ya, netral. Kemudian yang kedua, kriteria pertanyaan berbobot. Kita bahas yang paling optimal saja ya. Poin 4, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari proses mendengarkan. Ada 2 kriteria yang harus terpenuhi. Ya, saya akan balik saja biar bapak-bapak semua mudah ya memahami. Nah, kriteria pertama, pertanyaan berasal dari proses mendengarkan. Ya, itu kriteria pertama, itu wajib gitu. Pertanyaan berasal dari proses mendengarkan. Baru yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka yang bersifat menggali. Terbuka dan sifatnya menggali. Nah, itu luar biasa, itu yang ditanya itu akan gelagapan gitu, ditanya pertanyaan terbuka dan menggali gitu ya. Itu kriteria yang kedua itu ya. Untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot berarti mendengarkan dulu dengan seksama, mencatat kata-kata kunci. Makanya di sini tadi disampaikan pertanyaan itu berdasar dari proses mendengarkan, yaitu kata-kata kunci tadi. Baru kemudian ditanyakan kata kunci tadi, digali dengan pertanyaan terbuka dan sifatnya menggali, terbuka dan sifatnya menggali seperti ini. Itu yang poin 4 di pertanyaan berbobot. Kemudian kriteria memberdayakan koji. Kita lihat poin maksimalnya 4, membantu membuat rencana aksi spesifik. Itu 1. 2, mendorong ide dari koji pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Oke. Nah, memberdayakan koji dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sebenarnya nanti coaching-nya akan terberdaya dengan sendirinya. Kalau pertanyaan bapak-bapak terbuka, berbobot, sifatnya menggali, maka coach itu akan terberdayakan. Nah, tidak hanya bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi juga bisa tidak mengarahkan ya, tapi memberdayakan koji. Nah, membantu di sini konteksnya tidak memberikan solusi ya,
Bapak-bapak semua, membantu di sini sifatnya adalah mengajukan pertanyaan yang sifatnya si kepala sekolah itu akan menyampaikan solusinya sendiri dengan potensi-potensi yang ia miliki. Dan itu harus spesifik ya, ketika bapak-bapak semua atau kepala sekolah ingin melakukan suatu kegiatan, itu kan harus disusun secara rapi, spesifik, runtut. Ya. Nah, tugas dari coach atau bapak-bapak sekalian itu menanyakan kepada kepala sekolah, ya, agar supaya kegiatan yang sudah disusun itu bisa terlaksana 100%. Itu di sesi akhir ya, sudah tanggung jawab atau will itu ya yang akan dilakukan ya. Tiap-tiap tahapannya kepala sekolah itu melakukan apa, dibantu dengan siapa, perannya apa saja, untuk memuluskan kegiatan itu, apa yang harus dilakukan, siapa yang dimintai bantuannya, seperti itu. Nah, itu semua ditanyakan. Jadi membantu di sini tuh dengan cara menanyakan. Nah, yang menentukan siapa? Tentu saja yang menentukan adalah kepala sekolah itu sendiri, seperti itu ya. Itu membantu membuat rencana aksi secara spesifik, gitu ya. Nah, dan harus spesifik. Kenapa? Karena kan suatu kegiatan itu pun harus disusun, tadi saya sampaikan, runut, spesifik, gitu ya, agar tingkat keberhasilannya itu 100%. Jadi tidak hanya sekedar ini berjalan kegiatan, nah tetapi diatur keberhasilannya itu seperti apa, berapa persen. Nah, itu terus digali ya. Kalau seumpamanya kepala sekolah itu tidak yakin dari apa yang akan dilakukan, ya, bapak-bapak tanya seberapa persen tingkat keberhasilannya, seperti itu. Kalau dia yakin 100%, oke, bagus ya. Tapi kalau masih 80%, ini bapak-bapak pengawas, bapak-bapak coach harus gali lagi 20% ini kenapa yang mengakibatkan 20%. Jadi cari alasannya apa namanya yang membuat 20% masih ragu, 20% itu apa gitu. Mereka akan pasti menyampaikan gitu. Karena ini. Nah, agar supaya ini itu tidak terjadi, upaya apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa membantu? Ya. Pasti akan ini memutar otak lagi. Kepala sekolahnya harus gini. Ya, oke. Sekarang ketika setelah Bapak lakukan hal ini yang dibantu ini, apakah yakin 100%? Nah, sekarang sudah yakin 100%. Oke, berarti coachingnya sudah selesai, seperti itu ya. Intinya kan kita menghantarkan seseorang dari posisi 1 ke posisi goal-nya tercapai, seperti itu. Itu sekilas rubriknya ya. Nanti Bapak semuanya akan evaluasi diri dari rubrik ini. Gitu. Ada yang ditanyakan Pak Bakti, Pak Margono? Monggo. Coba Pak Tri, bentar ini saya mau matur pembimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai coach ini untuk melakukan coaching, bolehkah ini kan diperbolehkan ya Pak dengan guru, misalkan kepala sekolah kita butuh dengan guru. Contoh gini, yang diterangkan Pak Tri tadi ini kan berkaitan dengan permasalahan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi saya ambil contoh gini, di mana Ibu
selaku guru, ini dia kebetulan bahasa Indonesia Pak yang saya tanya. Menurut Ibu gimana ini setelah berjalan 2 tahun PSC ini dalam proses pembelajaran diferensiasi? Beliau itu menceritakan Pak, jadi menceritakan tentang pembelajaran diferensiasi sangat baik sekali Pak, bahkan berbeda jauh dengan pada waktu dulu. Dulu itu masih sifatnya berpusat pada guru. Sekarang kita berikan kebebasan kepada anak-anak. Terus saya kejar terus kebebasan menurut Ibu itu ke anak itu seperti apa kan gitu kan. Ini Pak, anak-anak bisa membuat suatu gambaran. Misalkan dia itu mengamati video, yang satu itu dia akhirnya gambar karena temanya itu tentang itu Pak, dia mengangkat tema kaitannya dengan apa itu tentang reklame Pak itu Pak. Reklame. Reklame itu ada 2, fiksi dan non fiksi, akhirnya cerita gitu. Nah di situ anak-anak sejauh mana bisa memahami, terus saya kejar gitu Pak itu. Dari itu garis besarnya setelah ini sudah dikembangkan dengan Bapak Ibu guru, sudah Pak. Menurut Ibu gimana Pak, Bapak Ibu guru yang Ibu terapi tadi itu senang nggak? Oh senang Pak. Ada kalimat terakhir, namun Pak, namun gimana Bu? Namun itu gimana? Kita adakan bimbingan, gitu. Tidak ada bimbingan, beliau itu ada yang sama sekali belum paham. Nah, dengan adanya kurang belum paham itu, menurut Ibu yang kau lakukan apa? Gitu kan? Akhirnya mengadakan pendekatan secara individual kepada satu guru. Pendekatannya ngaji gitu, dengan bahasanya di situ ini kalau Ibu tidak bisa gini dan sebagainya. Nah ini menurut penjenengan gimana Pak? Ini sudah masuk pada grow atau belum ini? Ini menurut penjenengan coba mohon untuk di komentari Pak. teman-teman sangat luar biasa ini ya, refleksi dari Pak Bakti ya, sudah mempraktekkan coaching terhadap guru. Guru ditanya seputar pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan seperti itu ya. Dan guru menyampaikan hal-hal positif semua tadi ya. Nah, tapi ada satu kata negatif tadi sempat tersampaikan, namun gitu. Namun ada 1-2 siswa ya yang masih butuh intervensi khusus ya tadi ya Pak ya. Nah, lalu oleh Pak Bakti digali lagi bagaimana upaya Ibu atau Bapak menghadapi murid seperti itu. Siapa yang dapat membantu, apa upaya lebih yang bisa dilakukan seperti itu. Maka si guru tadi menyampaikan akan melakukan itu sudah terjadi ya Pak ya. Sudah melakukan pendekatan terhadap individu-individu itu ya. Itu konteksnya sudah terjadi ya Bapak ya. Oh Mas. Kebetulan tadi kan saya mengadakan kegiatan, kalau kemarin itu baru pembelajaran diferensiasi. Lah, sekarang tadi baru tadi saya di sekolahan, contohnya di SMP Sidoarjo 1 Pak itu Pak. Itu kita lakukan ini, terus jawaban Ibu yang bersangkutan tadi ini kan berarti sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Baik. Ya, artinya kalau sudah terjadi, harusnya intervensi khusus bagi beberapa siswa itu sudah dilakukan dan berhasil. Tadi disampaikan seperti itu ya, berhasil. Nah, ada 2 kondisi ya. Jika sudah berhasil, maka Bapak bisa tanyakan hal lain gitu, hal lain seputar ya pembelajaran diferensiasi yang masih gamang atau masih berkendala atau masih dirasakan guru itu masih belum sempurna gitu. Dan saya yakin guru tidak berani menganggapnya itu hal sempurna gitu kan. Nah, ketika nanti ditanyakan itu ya
pastilah si guru nanti akan menyampaikan hal-hal yang ketidaksempurnaan itu. Nah, itu nanti yang ketidaksempurnaan itu digali lagi, Pak. Digali sampai akhirnya itu kan memunculkan rencana tindak lanjut. Karena goal terakhir dari sebuah coaching itu adalah tadi tanggung jawab atau di will. Will itu kan hal yang akan dilakukan. Ya. Kalau yang tadi disampaikan sudah selesai, oke, itu sudah kita acungi jempol. Itu kita tanyakan lagi hal lain seputar diferensiasi, tetapi konteksnya selain yang dibahas saat itu. Masih ada kendala atau masih ada permasalahan, atau mungkin guru punya hal-hal yang perlu dibahas. Kalau di supervisi namanya supervisi klinis ya Pak ya. Nggak masalah kita tawarkan. Ini kami terbuka, masih ada waktu ngobrol itu. Nah itu nanti supervisi klinis itu bisa dilakukan dengan teknik coaching dan itu lebih ini ya, bisa memberdayakan kepala sekolah maupun guru seperti itu. Jadi itu kalau sudah terjadi sudah kita acungi jempol, kemudian tanyakan lagi hal-hal yang mungkin masih ada kegalauan di guru, tanyakan sampai akhirnya nanti memunculkan akhirnya itu tindak lanjut. Dan tindak lanjut itu semuanya yang menyampaikan tahapannya adalah guru. Ya, habis ini, habis ini, habis ini itu semuanya oleh guru. Pengawas sekolah itu hanya mendrive itu ya bertanya tetapi dengan tujuan khusus ya, akan nanti si guru ini mengungkapkan rencana tindak lanjut tahapannya apa saja, seperti itu. Itu sudah bagus, Pak Bakti. Ya, terima kasih Pak Tri. Nah, ini dari guru itu sendiri tadi rencana tindak lanjut bagi teman sejawat yang belum mampu untuk menerapkan itu. Oh, I see. Gitu. Ya, bisa juga. Ya. Benar-benar. Ya, belum mampu karena tetapi kan yang benar, guru kelas 9 saat ini kan masih mengadakan pembelajaran dengan kurikulum 13. Dia itu kan juga sekedar ingin tahu. Dengan ingin tahu kadang-kadang diajak diminta untuk melihat pada waktu beliau mengajar. Terus setelah ini dia terakhir gini, saya rasa itu senang, tapi bagi saya kan masih butuh kayak waktu, beliau kan gitu. Butuh waktu gimana Bu? Butuh waktunya kan gini, ini kan belum waktunya karena saya mengajar di kelas 9. Apa boleh ya nanti kita itu menerapkan dengan cara seperti itu? Boleh saja lah Ibu nanti dia gitu Pak, dia akhirnya dari guru yang bersangkutan kita kejar terus, akhirnya siap untuk memberikan mendampingi teman-teman yang sekiranya belum mampu untuk mengadakan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Dulunya gitu. Gimana Pak itu kira-kira apa Pak. Sudah? Nggak masalah juga ya sebenarnya gini. Ini sebenarnya keresahan itu harusnya ada di kepala sekolah Pak, bukan di guru tersebut gitu kan. Nggak masalah, mungkin guru itu sebagai guru model di sekolah itu yang dijadikan panutan atau model, dia harus membimbing guru-gurunya. Nah itu guru itu wajib resah dengan temannya yang belum bisa gitu. Karena gurunya itu yang saya tanya kebetulan sudah lulus CGP itu Pak. Oh I see. Jadi itu semacam konsekuensi psikologis ya Pak ya. Psikologisnya kalau dia sudah jadi guru penggerak ya harus tahu apapun itu. Konsekuensi logis. Nah, ya tidak masalah juga. Yang penting terberdaya semuanya ya. Baik guru GP maupun non guru GP. Dan kan itu dampaknya positif ya untuk sekolah tersebut sebenarnya. Terima kasih Pak. Tapi Pak, itu salah satu tambahan. Sebenarnya yang diutamakan adalah guru memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Siswa. Itu siswa, itu tujuan utama guru. Kalau yang itu tadi kan tambahan ya, untuk bisa mengimbaskan ke guru-guru lainnya itu berupa tugas tambahan. Tugas utama adalah
pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bisa mulai dari modul ajar, pembelajaran diferensiasi, dan kemudian nanti project. Ya, gitu. Margono, ada pengalaman? Dan ini belum di... Ya. Ya, terima kasih Pak Dri. Ya. Saya akan membagi pengalaman, tapi lebih pada ya. Membantu kepala sekolah dalam memecahkan masalah selama 1 hari, sehingga muncul keputusan dari kepala sekolah itu sendiri. Itu saya melihat dari kata-kata kunci bahwa selaku coach kita harus memahami keadaan kepala sekolah dalam hal baik negatif maupun positif. Nah, ini pengalaman saya. Ketika kepala sekolah itu ingin berkonsultasi untuk memecahkan masalah, nah di situ saya menerapkan ilmu coaching, sehingga pemecahan masalah itu saya dampingi dengan teknik coaching. Tetapi permasalahannya adalah kepala sekolah itu sudah diliputi oleh keadaan yang negatif yang sangat besar. Karena hal itu didorong oleh sikap mayoritas guru terhadap permasalahan itu, dan prinsip dari kepala sekolah sendiri, serta keadaan sekolah yang semua aman, nyaman, ayem, tentrem, jauh dari kata negatif, tapi tiba-tiba timbul berita yang sangat mengagetkan warga sekolah, utamanya kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, di mana kepala sekolah ingin memutuskan untuk tindak lanjut dari salah satu siswa kelas 9 yang terkena halangan hamil lebih duluan. Itu otomatis emosi kepala sekolah dan guru sudah terakumulasi di situ waktu konsultasi dengan saya, sehingga saya berusaha untuk membantu secara bertahap, mulai dari penerapan tirta tadi sampai pada putusan final. Tapi di situ ini kondisi psikologis kepala sekolah yang sudah diliputi suasana negatif itu, walaupun dia mampu mengemukakan berbagai alternatif untuk mensikapi bagaimana memutuskan masa depan belajar anak itu, apakah diputus sampai di situ atau dilanjutkan. Sebetulnya alternatif itu banyak, tetapi akhirnya yang dipilih itu tetap pada emosi yang pertama, karena semangatnya pertama itu baik dari kepala sekolah maupun guru itu menginginkan, karena anak itu telah mencemarkan nama baik sekolah, sehingga nanti harus dikembalikan kepada orang tua. Padahal selaku coach, saya telah membantu menggali agar dia bisa mengemukakan alternatif-alternatif yang nanti bisa memfasilitasi lebih baik lagi. Itu diantaranya pilihan itu, 1, bisa dikembalikan ke orang tua. 2, bisa dilanjutkan pendidikannya. Diberi kesempatan, karena sudah menginjak kelas 9,
dan tinggal 2 bulan lagi anak itu. Ya. Padahal suasananya memungkinkan. Oke. Alternatif itu dikemukakan dengan kesadaran sendiri. Kemudian kami untuk memfasilitasi ini, kriteria memberdayakan kucing, bahwa coach harus bisa mendorong ide dari kucing, dan apalagi saat dimintai saran berbagai pengalaman. Nah, saran berbagai pengalaman itu saya konfirmasikan ke kebijakan Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan itu tujuan utama kan ingin mengentasan pendidikan 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Sehingga anak itu lebih didorong, sedapat mungkin bisa dikondisikan, karena masih memungkinkan anak itu tetap berlanjut belajarnya, karena tinggal 2 bulan, sehingga nanti biar internal sekolah itu nyaman, anak itu diberi pembelajaran daring atau penugasan-penugasan seperti itu. Nah, sebetulnya itu kepala sekolah menemukan jawabannya sendiri, dan meyakini itu jalan yang terbaik. Tetapi atas dorongan dari mayoritas guru, sudah ngecek langsung ke orang tua. Akhirnya orang tua dihadirkan sekolah untuk diajak berembuk. Itu keputusan finalnya adalah anak itu dikembalikan ke orang tua. Nah, di sini peran saya selaku coach termasuk berhasil nggak Pak? Ini mengemban visi antara ikut menggali potensi, menemukan alternatif, kemudian membagi pengalaman sesuai dengan kebijakan dinas yang mendorong ingin tetap lanjut, tetapi akhirnya keputusan di tangan kepala sekolah ini termasuk sudah kriteria pendampingan kucing, dan itu termasuk yang berhasil atau biasa atau suasana yang wajar, karena keputusan lebih pada kepala sekolah. Itu pengalaman saya Pak Tri. Terima kasih Pak Margono. Memang situasinya pelik sekali dalam hal ini ya. Kedapatan ada siswa yang hamil duluan, dan itu tinggal beberapa saat sebenarnya ya. Tinggal 2 bulan efektif. 2 bulan gitu kan. Nah, Bapak semuanya, kita sadari bahwa coaching itu bukan atas kemauan coach, bukan atas kemauan pengawas sekolah. Ya. Hasil itu dikembalikan ke coachingnya, kepala sekolahnya. Ya. Bahkan kita tidak boleh mengarahkan ini itu. Karena nanti konsekuensinya adalah keputusan itu harusnya ada di kepala sekolah atau coach. Dia yang akan berkonsekuensi melakukan hal itu. Ya. Berhasil dan tidaknya itu sebenarnya tergantung kepala sekolah itu menurut panjenengan sudah terberdayakan atau belum potensinya, seperti itu ya. Kalau ini kan memutuskan suatu permasalahan pelik ya, bukan dalam hal meningkatkan kompetensi, meningkatkan optimalisasi diri, tapi lebih memutuskan satu masalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Dan ternyata Bapak lakukan dengan teknik coaching, dengan bertanya. Ya, pertanyaan ini bukan mengarahkan, tetapi kan tadi menyampaikan bahwa gambaran-gambaran, dimintai pertimbangan, kemudian dimintai contoh praktik baik, dan itu tadi sudah disampaikan semua. Dan keempat alternatif tadi yang tadi disampaikan itu seyogyanya munculnya juga oleh kepala sekolah, bukan dari sisi coaching gitu ya. Jadi Bapak-bapak
Bapak sekalian, kalau itu memang sudah dipilih oleh koji dalam hal ini kepala sekolah, itulah keputusan yang terbaik gitu ya. Kita tidak bisa intervensi apapun dalam hal ini Bapak ya. Jadi kalau dikatakan berhasil dan tidak berhasil, kalau itu sudah diambil oleh kepala sekolah, konsekuensinya sudah diambil segala sesuatunya, maka itu sudah terbaik gitu. Itu terbaik gitu ya. Malah kalau kepala sekolah itu menuruti saran dari pengawas sekolah, nah itu yang malah tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Sesuai prinsip coaching tadi sudah digali-gali, sudah diberi gambaran, kepala sekolah sudah mantap dengan apa yang opsi diambilnya, maka itu ya Bapak sudah berhasil meyakinkan. Jadi keyakinannya itu tidak goyah gitu ya. Karena kepala sekolah itu punya banyak pertimbangan sendiri gitu ya. Karena kan harus berdasarkan kemampuannya sendiri, SDM-nya, dia harus memikirkan banyak hal di dalam sekolah dan itu menjadi keputusan bulat yang diambil ya sudah. Dalam hal ini coach menghormati, itu yang sudah diambil. Jadi sama sekali kita netralkan pikiran kita untuk bisa harus ngambil ini, harus ngambil opsi ini, itu sama sekali tidak. Ya, jadi berarti kalau itu sudah diambil keputusan bulat oleh kepala sekolah, itu yang terbaik. Karena yang penting usaha Bapak dalam menggali dan sebagainya itu sudah dilakukan dan dia tetap kesimpulannya yang terbaik itu ya sudah itu yang terbaik. Dan itulah coaching Pak. Nah, artinya tadi yang sudah dilakukan ya sudah sesuai dengan prinsip gitu ya, prinsip. Ya, hanya saja dalam hal ini kami ingatkan jangan sekali untuk bisa memberikan opsi. Ya, biarkan opsi itu mereka sendiri, kepala sekolah sendiri, opsi 1, 2, 3, kemudian mengambil salah satu opsi itu semuanya oleh kepala sekolah. Nah, pengawas sekolah hanya bisa, coach-nya hanya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensinya. Barangkali nanti dengan opsi kedua, dengan potensi ini, bagaimana dengan kondisi yang kedua? Dengan potensi ini, bagaimana dengan kondisi yang ketiga seperti itu? Jadi hanya sebatas bertanya dan bertanya seperti itu ya. Tidak bisa untuk memberikan atau menginginkan salah satu pendapat pengawas untuk bisa dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya Pak ya. Jadi sudah tepat Pak, sudah tepat ya, intinya yang penting semua oleh kepala sekolah gitu ya, tidak ada campur tangan dari pengawas sekolah. Nah, campur tangan pengawas sekolah itu nanti ketika di luar coaching kan ada salah satu hal ketika ditanya siapa yang dapat membantu pengawas sekolah nanti sebagai ini. Nah, itu nanti Bapak pengawas hadir, perannya adalah membantu di sana. Kalau dalam coaching ini sama sekali tidak boleh membantu gitu. Itu ya Pak Margana ya. Tapi begini Pak Tri, kalau dilihat dari ilmu coaching, saya menganggap bahwa fasilitas yang saya berikan kepada koji itu merupakan salah satu kompetensi kepala sekolah, yaitu meningkatkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Ya, karena benar. Itu kan menyangkut keputusan penting tentang. Iya, leres ya. Kemudian saya ada kegelisahan. Kala dari sisi coaching itu bisa dikatakan berhasil karena keputusan memang saya serahkan kepada kepala sekolah. Ya, benar. Tapi dari misi kedinasan saya merasa tidak berhasil lah itu. Ini Pak. Yang menjadi kegalauan. Oke, misi kedinasan. Ya, benar. Kebetulan itu tidak terjadi di sekolah penggerak loh Pak. Itu di sekolah lain. Karena dengan saya kan 30, sekarang saya Pak Badi itu 30 itu. Luar biasa. Iya, misinya itu ya. Berarti kalau Bapak ingin menjalankan misi itu, Pak, saya tangkap permasalahan itu. Kalau Bapak ingin menjalankan misi itu, maka Bapak hadir sebagai mentoring,
gitu ya. Karena kan pengawas itu kan bisa mentoring, bisa coaching, bisa lain-lainnya. Dan itu lebih cocok atau konsultasi ya, consulting. Nah, consulting ya, mentoring. Kalau mentoring kan mengajarkan suatu cara ya. Jadi fungsinya fungsi yang konsultasi ya. Ada kan pengawas konsultasi. Nanti ranahnya itu saja, Pak. Itu lebih tepat itu karena memecahkan masalah gitu. Nah, kalau yang coaching ini lebih tepat untuk menggali, memberdayakan. Ini pakai coaching gitu. Nah, kalau yang mengajari sesuatu itu mentoring gitu. Nah, katakanlah Bapak mengajari kepala sekolah untuk membaca rapor pendidikan. Nah, ini mentoring ini. Mentoring Bapak Adit. Nah, kalau masalah-masalah yang 4 tadi ya, pembimbingan pembelajaran dan sebagainya tadi, lebih tepatnya yang coaching. Gitu. Jadi bisa menempatkan pada posisi yang tepat, kapan coaching, kapan mentoring, kapan consulting tadi. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah, masalah itu pengalaman ya, luar biasa.